Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Yuni Maslaka dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan dengan NPM 2210255 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hukum internasional mengenai subjek hukum internasional. Apa itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional menurut Martin Diction adalah a body or entity which is capable of possessing and exercising rights and that is under international law. Subjek-subjek hukum internasional tersebut harusnya memiliki kecakapan-kecakapan hukum internasional hukum utama, the main international law capacities, untuk mewujudkan kepribadian hukum internasionalnya, international legal personality. Adapun macam-macam subjek hukum internasional. Pertama, negara. Yang kedua, organisasi internasional. Yang ketiga, non-government organization atau NGO. Yang keempat, individu atau international person. Yang kelima, perusahaan transnasional. Yang keenam, International Committee on the Red Cross atau ICRC. Yang ketujuh, organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang mendapatkan haknya. Yang kedelapan, ada Belly Green. Selanjutnya, penjelasan dari macam-macam subjek hukum internasional. Yang pertama, negara. Negara merupakan subjek hukum internasional penuh. Menurut Konvensi Montevideo 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah mempunyai penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang sah atau berdaulat, dan negara tersebut mempunyai kemampuan mengadakan hubungan dengan negara lain. Yang kedua, ada organisasi internasional. Klasifikasi organisasi internasional antara lain, pertama, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dengan maksud dan tujuan yang bersifat umum, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang kedua, organisasi internasional yang memiliki keanggotaan global dengan maksud dan tujuan yang bersifat spesifik, contohnya World Bank atau Bank Dunia. Selanjutnya ada organisasi internasional dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan global, contohnya ASEAN. Subjek hukum yang ketiga ada non-government organization atau NGO. Non-governmental organization atau NGO adalah entitas nirlaba yang independen dan beroperasi di luar kendali dan pengaruh pemerintah untuk tujuan kemanusiaan dan kerjasama daripada komersial. NGO adalah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Menurut Nugroho, NGO adalah suatu lembaga, kelompok, atau organisasi yang aktif dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terutama pada lapisan masyarakat bawah. Yang keempat, individu atau natural person. Manusia sebagai individu juga termasuk dalam subjek hukum internasional. Masih bersumber dari buku yang sama diterangkan Mohtar Kusuma Atmaja. Perjanjian Versailles 1919 memuat sejumlah pasal yang memungkinkan individu untuk mengajukan perkara secara internasional ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Yang kelima ada perusahaan transnasional. Menurut Helga Hernes, menyatakan dalam salah satu tulisannya tentang perusahaan transnasional ini sebagai berikut. Multinational corporations are powerful organizations by virtue of their integrated management, their control over large resources, their influence, the market, their role as employer, their role in the transfer of technology, and their role as agents of development. Apa yang dipaparkan Helga Hernes tersebut jelas melukiskan bahwa perusahaan multinasional merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuatan, di mana manajemennya menyatu di bawah satu kontrol, dapat mempengaruhi pasar, dan dapat mentransfer teknologi dari negara maju ke negara yang ditempati beroperasinya perusahaan transnasional, serta alat untuk membangun suatu negara. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perusahaan transnasional adalah perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya melintasi batas-batas kedaulatan suatu negara, di mana perusahaan tersebut pertama didirikan untuk membentuk anak perusahaan di negara lain yang dalam operasionalnya dikendalikan oleh perusahaan induknya. Yang keenam, International Committee on the Red Cross atau ICRC. Komite Internasional Palang Merah adalah organisasi yang tidak memihak, netral, dan independen, yang misinya semata-mata bersifat kemanusiaan, yaitu untuk melindungi kehidupan dan martabat para korban konflik bersenjata dan situasi-situasi kekerasan lainnya, dan memberi mereka bantuan. Yang ketujuh, ada organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang mendapatkan haknya.
Organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang ini dapat diakui sebagai subjek atau pribadi hukum internasional. Sifatnya hanyalah sementara waktu saja, yakni selama dia berjuang untuk mewujudkan cita-cita dan tujuannya. Jika cita-cita atau tujuannya telah tercapai, misalnya telah berhasil berdiri sebagai merdeka, maka eksistensinya sebagai organisasi pembebasan atau bangsa yang sedang berjuang sudah berakhir, sebab sudah berubah menjadi negara baru. Jadi, yang akan menjadi subjek hukum internasional adalah negara baru itu sendiri. Sebaliknya, jika ia tidak berhasil atau gagal, maka eksistensinya sebagai pribadi hukum internasional juga akan berakhir. Subjek hukum yang terakhir ada belligerent. Belligerent adalah para pihak yang bersengketa dalam sebuah pertikaian bersenjata. Dalam hal ini, pihak yang bersengketa bisa siapa saja termasuk pemberontak atau rebels. Pemberontak merupakan sekelompok orang yang melakukan pemberontakan, atau bisa disebut rebellion. Diakui ada dan memperoleh legal personality karena adanya pengakuan tersebut. Maka kemudian diberikan pengakuan sebagai insurgent atau resignation of insurgency yang menyebabkan serta melakukan peperangan internal dengan pihak pemerintah berkuasa yang sah. Ketika pemberontak tersebut dalam menjalankan pemberontakan yang memiliki wilayah serta organisasi pemerintah yang teratur sebagai tandingan terhadap pemerintah yang sah, dan kemudian mendapatkan pengakuan secara de jure dari negara lain atau negara netral, maka pengakuan tersebutlah yang dinamakan sebagai recognition of belligerency. Dengan adanya legal personality, maka belligerent dapat tampil sebagai subjek hukum internasional dan kombatan yang sah. Baik, sekian presentasi tentang subjek hukum internasional yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.